pajak kita yang 200-an sampai 300 triliun didapat dari majeki. Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Yang gini-gini yang harus kita pajaki gitu. Itu memerlukan gut, memerlukan nyali, memerlukan biji gitu dah kalau ngomong. Pemimpin yang benar-benar revolusioner gitu, berani gitu melakukan hal seperti gitu untuk rakyatnya. Kita buat peraturan itu. Nah, baru kita melakukan ini semua. Ekonomi tumbuh dari kekuatan kita semua. Nah, hal-hal seperti inilah yang kenapa sih mesti ngutang? Kita ini bukan anti utang, kita anti utang yang nggak produktif. Jadi kita lanjutin yang tentang UNCLOS bahwa ada peraturan yang perairan kita walaupun kena secara zona eksekutif ekonomi itu kalau dilewati tetap nggak boleh di charge. Saya pikir kita harus menunjukkan taringnya kita. Kita harus charge. Gitu ya, karena kita yang bersihin lautnya, kita yang lewat lautnya dan lain sebagainya, kita akan bersihin charge. Tentunya di awalnya kita harus duduk dengan 3 negara dulu, yaitu dengan Malaysia, dengan Singapura, kita duduk dulu nih, gitu kan. Nah, bagi-baginya gimana nih antara negara-negara kita ini? Karena pelabuhannya dia udah dapat pelabuhannya, bisa Port Kelang di Malaysia, bisa Singapura dengan pelabuhannya. Tapi lautnya yang jadi pertanyaan yang dilewati itu, ini yang harus kita duduk. Nah, setelah itu kalau kita charge anggap dari 1% dari value barang. Ini value barangnya sekitar 2 triliun dolar atau 2.000 billion. Value barangnya itu hampir 8 kali APBN Indonesia. Value barang yang lewat di perairan Indonesia ini. 8 kali APBN Indonesia. APBN kita 3.000 ya? 2.700 ya lah. Itu kan sekitar berapa ya? Hampir 180 billion. Ini 2.000. Itu bisa 8 kali, 10 kali lebih gede. Nah, kalau kita charge 1% yang lewat dari nilai barang emang besar. Tapi dari pembagian itu 70% buat kita, negara ASEAN dapat sekian, negara dapat sekian. Yang 15% kita kasih Amerika, yang 15% kita kasih Tiongkok. Yang lewat itu kita kasih karena yang kita mau charge adalah insurance. Lewat di Indonesia itu ada insurance-nya, kayak gitu kan. Nah, itu kalau 1% dikalikan yang lewat itu kan 20 billion alias itu pajak kita yang 200-an sampai 300 triliun didapat dari majeki. Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Yang gini-gini yang harus kita pajaki gitu. Itu memerlukan gut, memerlukan nyali, memerlukan biji gitu dah kalau ngomong. Pemimpin yang benar-benar revolusioner gitu, berani gitu melakukan hal seperti gitu untuk rakyatnya gitu. Terus bilang, wah kita harus duduk di PBB, duduk di PBB, kita harus ngelawan ini semua, kita duduk, semua bisa dinegosiasikan, kita bisa menyuarakan hak kita, gitu ya. Nah ini harus kita buat tim khusus. Nah itulah membuat nanti APBN itu bukan hanya datang dari pajakin masyarakat, tapi memajakkan orang lain yang melewati wilayah kita juga. Itu salah satu hal yang membuat PDB kita bisa naik. Itu yang kita bilang bahwa, wah kalau new mind ini gini, kita biar teman-teman yang baru ngeliat Bosman di channel ini dibilang orang siapa sih, bener nggak? New Mind ini hanya sebuah ide di dalam bernegara, khususnya ekonomi, menggunakan namanya MMT. MMT adalah Modern Monetary Theory. Modern Monetary Theory ya. Modern Monetary Theory ini foundersnya adalah Michael Hudson. Michael Hudson ini pendiri Hudson Institute yang di tahun 71 menyarankan Nixon untuk melepas dolar underlyingnya dari emas. Menjadi hutang, menjadi project negara lain tentunya ya, gitu. Jadi Indonesia punya project apa, bangun ini, nah dipinjemin. Nah itulah printing money-nya berdasarkan project itu. Gitu. Selama 50 tahun dunia per hari ini, teori ini membuat Amerika menjadi negara sangat kaya. Amerika tuh kayanya sebenarnya dari mulai tahun 71 itu. Ya, kemarin-kemarin biasa aja, tahun 60, tahun 50 biasa seperti dagang seperti biasa. Setelah itu kecepatannya tinggi sekali, gitu ya. Di tahun 60-an itu diglorifikasi setelah dia kaya. Jadi kita tahu cerita tahun 60-an mereka. Biasa aja sebenarnya, biasa aja gitu. Kalah perang baru bangun dalam negerinya gitu ya. Tahun 71 dia menjadi pengendali. Nah, MMT ini Michael Hudson ini saat ini murid-muridnya seperti Stephen Kelton itu ada di Bernie Sanders. Jadi kalau dulu pernah ada Partai Demokrat, kan ada Republik ada Demokrat. Saya ini pendukung Bernie Sanders. Bernie Sanders karena dia punya calon orang penasihat keuangannya adalah Stephen Kelton, ini teman itu ya. Dia lah yang mengajari saya tentang bahwa defisit itu mitos. Bayangin, defisit neraca perdagangan itu mitos. Inflasi itu mitos, gila nih orang. Tapi negara-negara yang sudah mengikuti modern monetary theory adalah tahun 89 Tiongkok menggunakan MMT, modern monetary theory, karena Michael Hudson dari tahun 81 sampai 91 dia guru besar ekonomi di Peking University. Politbironya Partai Komunis Cina saat ini adalah murid dia, gitu. Nah, di tahun 89
ada sebuah peristiwa yang menarik yang namanya Tiananmen Square. Iya. Di Tiananmen Square itu tabrakan dua hal, demokrasi atau komunis tetap dipakai. Maka 12 politbiro bilang, mau jadi demokrasi, lo ikuti kata demonstran atau mau tetap seperti begini, kita akan menggunakan teori lain. Iya. Deng Xiaoping memutuskan 10.000 disikat itu ya. Iya. Akhirnya balik lagi menggunakan. Nah, 40% investor keluar dari China karena hak asasi itu terjadi. Iya. Pada saat kekosongan itu, apa yang mereka lakukan? Ada sebuah buku yang menarik namanya Tiananmen Papers. Tagline di bawahnya, The Secret Meeting That Changed China. Oke. Mereka merubah. Akhirnya mereka menggunakan dua currency, yuan untuk internasional pakai dolar, renminbi di lokal berdasarkan project. Karena itu dia bisa membangun gila-gilaan, tapi renminbi-nya cuma diputar di dalam negeri doang gitu ya. Keluar negerinya yuan pakai dolar, benar-benar. Itu yang mereka bangun. Toto 2008, China udah segitu gede gitu ya. Nah, apakah gini kalau kita tanya, dari tahun 89, anggap tahun 90 biar bulat gitu ya, sampai tahun 2020 itu baru berapa tahun? 30, 40 tahun lah kita anggap dengan persiapan mereka. Kalau 90 kan 30 tahun. China itu membangun 113 kota yang masing-masing itu gedungnya ada 2.000, mulai dari rumah, gedung, perjalanan segala macam. Secara square meter bangunan dia membangun 25 miliar meter kubik. Oke. Itu kalau dikalikan 1 juta, itu APBN Indonesia 20 kalinya juga belum ada. Pertanyaannya siapa yang membiayai? Kalau tidak printing money berdasarkan project, nggak mungkin ada. Iya. Nah, MMT itu New Mind. New Mind-nya adalah anak-anak yang berpendapat bahwa kita anti inflasi, kita anti bunga bank. Kita kalau menjabat nih New Mind, bunga bank akan 0. Jadi Bang Refli kalau punya duit 1 triliun, biasa dapat 5% setahun, kira-kira dapat 50 miliar bunganya, depositonya, mendadak jadi 0. Ada 5.000 triliun uang di bank, mendadak jadi 0. Itu apa yang dilakukan kalau Bang Refli duitnya nggak ada bunganya? Ya ditarik biasanya. Terus dijadiin apa? Bisnis mungkin. Nah, karena itulah dalam semalam bisnis duit itu keluar beredar di masyarakat, tapi kalau dikirim keluar tanpa underlying transaction, beli mesin atau segala macam atau impor sesuatu, hanya untuk taruh uang di luar negeri, 10 tahun flight capital, penjara. Kita buat peraturan itu. Nah, baru kita melakukan ini semua. Ekonomi tumbuh dari kekuatan kita semua. Nah, hal-hal seperti inilah yang kenapa sih masih ngutang? Kita ini bukan anti utang, kita anti utang yang nggak produktif. Jadi saya dengar juga ya soal 0% itu negara-negara maju ada yang menerapkan itu ya? Ada yang minus. Iya. Maksudnya masukin uang ke bank. Iya, bukannya dapat bunga tapi bayar. Iya. Di Israel begitu, di Jepang begitu. Namanya negative interest. Udah biasa kok itu negative interest. Jangan kan 0, negatif. Jadi disinsentif orang mau taruh duit, menikmati hidup gitu ya. Di Jepang kalau nggak digituin, digituin aja orang masih naruh kok karena kuat nabungnya. Iya. Karena itu di Jepang kan deflasi bukan inflasi kan. Dia pengen inflasi, Jepang tuh pengen inflasi. Karena duitnya muter kan kalau inflasi, kalau deflasi duitnya diam. Nah, itu dikasih, bayangin kalau naruh duit harus bayar, ya ekonomi keluar kan akhirnya 1 triliun duitmu. Itu jadi pabrik, jadi gedung, jadi tanah, jadi semua jadi bisnis bergerak, jadi gairah. Ini yang harus kita stimulus gitu. Nah, saya lihat kebijakan bilang soal juga ya, pernah dibilang Ihsanuddin Nursi soal tiba-tiba dia mengaitkannya dengan ekonomi syariah yang anti bunga dan lain sebagainya. Mungkin jangan korelasinya bisa ke sana juga. Nggak tahu siapa yang duluan nih ngomong. Gitu ya. Tapi jelas MMT adalah begitu. Modern monetary theory adalah begitu basic-basicnya. Jadi kita nggak pakai bunga deposito. Terus kita pakai printing money berdasarkan project. Jadi bukan berdasarkan untuk create demand, tapi create supply. Jadi produksi basisnya, bukan untuk spending, gitu ya. Jadi bukan kita kapitalisme semu. Kalau dulu kan ersat kapitalisme dibilang. Kita komprador aja kita, cuman jual barang doang, kemudian kita produksinya kita naikin, gitu kan. Nah, tadi memanfaatkan selat, terus membangun kawasan ekonomi khusus. Jadi uang beredarnya di mana? Di kawasan ekonomi khususnya kayak gitu, seperti itulah. Tapi ada satu hal, Bung. Setiap rencana ini kita kan ingat Habibie berambisi membangun Batam agar Apple head to head dengan Singapura gitu ya. Kemudian membangun Kuala Tanjung diharapkan lawan bahkan lawan Malaysia pun lawan Malaysia aja belum tentu menang gitu kan. Ada satu budaya yang barangkali akan sulit di kita, korupsi kan. Budaya rente itu yang Jadi gini, korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Betul ya? Setuju ya. Jadi gini,
Saya ini kalau pemerintahan saya bagi dua. Ini versi saya nih ya, punten nih ya, bukan ini benar atau salah, tapi versi saya melihat bahwa 7 presiden di Indonesia ini heavy on government. Nah di Amerika juga negara yang menarik. Jadi kita contoh Amerika dulu, contoh baiknya. Bukan berarti saya pro Amerika atau anti Cina, enggak juga gitu ya. Kita ambil yang baiknya, yang cocok buat kita ambil. Jadi kalau Demokrat jadi presiden di Amerika, Partai Demokrat, maka dia heavy on government. Ada Obamacare, semuanya government, pajak, benefit kesehatan, benefit. Tapi kalau yang jadi Republikan itu heavy on private. Jadi apa-apa private. Nah, kalau Newman dapat mandat, maka kita akan merubah dari heavy on government selama 7 pemerintahan menjadi heavy on private. Jadi BUMN hilang dari kementerian.